Oke. Nah, untuk digital facial, bagaimana caranya meretouch foto. Ini saya menggunakan foto close up supaya dia nanti terlihat lebih maksimal, meskipun kadang-kadang sudah di make up, sudah di foto dengan baik, tajam ya, cahayanya maksimal, tapi kadang-kadang memerlukan sentuhan digital supaya dia bisa menjadi lebih maksimal. Oke, saya akan mulai. Teman-teman, ini langkah pertama itu selalu memulai dengan image adjustment. Jadi image adjustment itu mengkoreksi warna, tonal, dan level, brightness, kontras, dan lain sebagainya. Dan kalau Anda biasa lewat atas di sini, lewat adjustment ini ya, ini mulailah untuk menghindari perintah yang dari sini adjustment, tapi berpindah ke yang dari kanan bawah. Ya, di kanan bawah ini di sini ada apa namanya bulat hitam putih. Nanti Anda bisa klik di sini. Nah, di sini sama sebetulnya, ini ada image adjustment. Nah, yang membedakan apa? Yang sebelah kanan bawah ini, kalau diklik misalnya ini saya level, gitu, dia akan menjadi layar baru. Nah, ini akan menjadi layar baru. Nah, ini nanti sangat penting karena kita tidak kehilangan gambar aslinya. Gitu. Jadi kalau mau mempreview, kita tidak kehilangan gambar aslinya. Nah, lagi misalnya ini level sudah segini, kemudian aku masih pengen mengedit warnanya, misalnya hue saturasi, misalnya merahnya tak ubah. Ini misalkan ya, misalkan apa namanya, Anda sudah mengeditnya, ini dipastikan semaksimal mungkin gitu ya. Semaksimal mungkin. Oke. Nah, ini kalau sudah ini semua nanti dimasukkan ke dalam folder. Ya, ke dalam folder. Caranya ini nanti tinggal di shift, diseleksi semua, masukkan ke dalam folder ini. Nah, ini dia akan di sini akan muncul folder ini dinamakan adjustment. Nah, misalnya adjustment. Ya. Oke. Nah, ini nanti kita bisa tahu perbedaannya tanpa meninggalkan gambar aslinya. Ini dengan cara ini diklik mata ini. Ya. Di sebelahnya itu ada simbol mata, ini kita bisa tahu perbedaannya. Ya. Nah, kemudian folder kedua ya atau langkah kedua ini nanti kita akan masuk untuk facialnya atau menghaluskan kulit. Ya, untuk menghaluskan kulit. Nah, kebetulan model yang saya foto ini memang tidak ada jerawatnya, sudah cukup halus gitu ya, sudah cukup halus. Tapi kalau misalnya ada, itu nanti Anda tinggal menghilangkan menggunakan healing brush. Ya, menggunakan healing brush. Menggunakan healing brush. Gitu. Nah, kalau Anda menggunakan healing brush, ini gunakan layer baru di sini. Ini diklik layer baru. Ya, di sini akan muncul layer baru. Nah, kemudian ini sampelnya di sini diaktifkan yang apa namanya all layer. Jangan yang current layer, karena yang current layer di sini layer kosong. Jadi kita pakai yang all layer. Yang all layer. Gitu ya. Nah, baru kita bersihkan pelan-pelan. Kalau misalnya ada jerawat, tapi ini kebetulan ini apa namanya jerawatnya sedikit sekali. Ada tapi sedikit sekali. Anda bisa juga menghapus rambut ya. Rambut ini. Nah, misalnya rambut yang terlalu ini Anda bisa hapus. Tapi ini terlalu banyak ini. Nanti kalau tak hapusin semua jadi terlalu lama.
misalnya. Ini, kalau ada jerawatnya dihilangin semacam ini ya. Ini pakai healing brush. Nanti sampelnya tinggal diklik ALT. ALT ini nanti dia jadi tanda seperti ini. Terus kemudian kita tinggal klikkan mana yang akan kita hilangkan jerawatnya. Ya, ini kebetulan ini cukup halus ya. Nah, ini misalnya sudah selesai nih, misalnya nih. Nah, kemudian ini di sini saya apa namanya rename menjadi facial 1. Oke. Nah, kemudian facial ini belum selesai ya, belum selesai. Yang berikutnya kita baru menggunakan image monic portraiture itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu menggunakan flatten all new layer, flatten all new layer. Nah, flatten all new layer ini caranya nanti bisa di apa namanya menggunakan shortcut yaitu Ctrl Alt Shift E. Ya, ini supaya Anda nggak bingung, saya tulis di chat ya. Di chat flatten all layer in new layer. Nah, CTRL plus Shift plus ALT plus E. Ctrl ALT Shift. Nah, ini dia langsung muncul baru di sini. Ya, ini jadi yang dimaksud flatten all new layer in new layer ini, all layer in new layer ini berarti mengcopy semua layer yang bawah ini menjadi satu layer di atas ini. Nah, baru setelah ini kita pakai filter image mnemonic portraiture. Nah, yang ini baru kita pakai yang sesuai selera itu tadi. Misalnya di medium aja. Kalau saya suka yang medium. Ya, suka yang medium. Bentar, kok ini kok terlalu kontras ini. Ini ya, misalnya saya suka segini ya, misalnya. Ini saya suka yang default aja. Nah, misalnya sudah cukup halus, terus di OK. Nah, nah, ini ya. Jadi ini tak rename menjadi facial 2. Nah, dua langkah ini saya jadikan satu folder jadi facial. Misalnya begini. Nah, nanti Anda bisa ini dua langkah ini Anda bisa cek ini ya, adjustment, kemudian ini facial. Nah, ini. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, berikutnya ini hampir sama kayak tadi, tapi yang kita edit adalah matanya. Nah, kalau Anda lihat ini matanya di sini masih ada warna
merah. Nah, ini harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Caranya pakai selection aja seperti biasa. Ya, selection aja pakai lasso, tidak tidak usah terlalu rapi, tidak apa-apa. Ya, yang penting ikutin bentuk ini. Ikutin bentuk ini. Kemudian di apa namanya? Ini feather untuk menghaluskan tepinya. Ini saya pakai 5. Nah, mata ini nanti merahnya dihilangkan dengan cara saturasi. Saturasi. Di sini kita pilih merah, ya toh. Kemudian nah, dihilangkan merahnya. Oke, saturasinya dikurangi, kemudian lightness-nya ditambahkan. Oke, ya. Oke. Nah, terus ini misalnya ini sudah, ini masih belum maksimal ya. Ini kita kalau mau mengedit matanya lagi, tinggal tadi seleksinya kan sudah dibuat. Ini tinggal diklik aja pada layer maskingnya ini. Di sini, ya di sini kita klik. Nah, nanti dia akan muncul kembali di layer masking ini. Muncul kembali, lalu kita akan edit lagi level supaya matanya lebih tajam. Saya kontraskan lagi matanya supaya lebih tajam. Oke, nah, Anda bisa lihat sebelum dan sesudah. Ya, nah ini masih belum selesai, ya masih belum selesai. Kalau Anda zoom di mata ini masih ada urat-uratnya. Nah, ini memang harus teliti ya. Jadi di urat-urat pada mata ini harus dibersihkan. Nah, caranya new layer, Anda bisa pakai stem atau pakai healing, terserah. Ya, ini tinggal dihilangkan aja. Ini di layer baru, jangan lupa ini sampelnya all layer. Ini ada di sini, ini ada kayak coklat-coklatnya nih, harus dihilangkan. Nah, nah, ini kalau Anda lihat di sini masih ada warna-warna lainnya ya. Di sini kelihatan masih ada warna birunya. Nah, ini kalau misalnya Anda merasa ini terganggu, mengganggu ya harus dihilangkan. Nah, caranya tinggal mengeluarkan seleksi yang tadi, kemudian hue saturasinya lagi diedit kembali. Hue saturasi, ya kita cari warna biru. Saturasinya dikurangi. Teksturnya ditambah. Masih dari siang. Oke.
warnanya dihilangin. Atau kalau mau ini masih ingin lebih hilang lagi warnanya, Anda bisa pakai spong tool. Nah, spong tool di saturate. Ya, nanti setelah itu ini semua langkah ini dijadikan satu folder lagi, kita namai ini mata. Oke. Ya, kita lihat perbedaannya. Ya, ini mata, ya. Ini adjustment, kemudian di facial, kemudian ini matanya di edit. Nah, dan langkah berikutnya masih hampir sama, ya, hampir sama. Ini mulut, ya, mulutnya juga diedit. Ya, mulut beda dengan mata. Kalau mulut harus presisi, jadi menyeleksi, meleksinya menggunakan pen tool. Pen tool. Meleksinya menggunakan pen tool. Nah, mengubah pen tool menjadi seleksi tinggal di kontrol enter, ya, kontrol sama enter ditekan, nanti dia otomatis dia menjadi seleksi. Kemudian nanti kita bikin apa namanya feather, modify feather, ya ini 3. Nah, lalu sama seperti tadi kita edit warnanya. Misalnya aku pengen warnanya menjadi lebih seksi gitu ya, tinggal dicari aja warnanya yang lebih seksi. Oke, misalnya ini. Oke, ini misalnya ya. Nah, lalu sama seperti tadi, kita harus mengedit, menyempurnakan bentuk bibirnya ini. Kalau ada yang apa namanya scratch itu harus dihilangkan dengan healing. Nah, lalu yang sebelah sini, yang bawah ini supaya dia lebih halus pakai stem, ya pakai stem, pakai stem. Ini opacity-nya cukup sekitar 15 saja atau 20, antara 15 sampai 20, antara 15 sampai 20.
Nah, ini sebetulnya kalau yang di kulit tadi itu cara aslinya seperti ini, tapi kan kita sudah mempercepatnya dengan plugin, ya, plugin image mnemonic portraiture itu ya. Tapi sebetulnya cara aslinya begini, pakai pakai apa namanya, stem tool. Nah, ini kalau misalnya ini dirasa warnanya berubah, kita edit lagi warnanya di atasnya, misalnya ditambahin level. Nah, disesuaikan kontrasnya, disesuaikan apa namanya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, oke. Nanti ini diseleksi semua, dimasukkan ke dalam folder, dinamakan mulut. Oke. Nah, ini sampai ke 4 step ini kita lihat satu-satu. Before, ya, ini adjustment, facial, mata, dan mulut. Nah, ini belum selesai ya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan atau mau langsung dilanjutkan? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Paham ya? Cukup mudah. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, oke. Tahap berikutnya itu adalah mengkoreksi pencahayaan, atau kalau istilah di fotografi itu apa, lighting correction gitu ya, lighting correction. Jadi kita biasanya lighting correction itu digunakan untuk menambah dimensi ya, supaya wajahnya itu lebih, kalau misalnya maaf kalau misalnya hidungnya kurang mancung, kelihatan lebih mancung bagaimana, atau misalnya minta maaf kalau misalnya pipinya agak tembem atau apa gimana supaya dia lebih kelihatan tirus, itu biasanya bisa diatur dengan make up plus pencahayaan. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, caranya tolong diperhatikan, ini apa namanya, jurus rahasia, ini jurus rahasia. Jadi new layer, di new layer ya, normal di sini yang apa ini, blending blending layernya ini yang normal ini diganti dengan overlay, ya, overlay, ganti dengan overlay. Nah, apa itu overlay? Overlay itu nanti mengubah warna putih menjadi apa namanya, dots tool, dan mengubah warna hitam menjadi burn tool. Nah, mengubah warna putih menjadi dots tool dan mengubah warna hitam menjadi dots tool. Mengapa nggak langsung lewat sini? Nah, karena kalau lewat sini kita nggak bisa mengundo, tidak bisa mengurangi intensitasnya atau merevisi. Tapi kalau dengan kuas itu bisa. Ya, ini ya overlay. Jadi kita kalau mau mengedit warna, misalnya aku pengen mencerahkan atau memberi cahaya, itu tinggal pakai brush warna putih. Ya, warna putih. Sedangkan kalau mau menggelapkan tinggal pakai warna hitam. Nah, ini contoh saya akan menggunakan warna hitam, menggelapkan. Tapi opacity-nya di sini nggak usah banyak-banyak. Ya, opacity-nya misalnya cukup 15 saja, atau ya 13 nggak apa-apa lah gitu ya. Misalnya. Nah, ini tak perbesar. Ini saya mau menggelapkan sebelah sini. Jadi pakai brush, terus ini layarnya di sini overlay ya, jangan lupa ya. Nah, kelihatan lebih gelap tuh. Nah, ini contoh. Nah, supaya di sini dia terlihat lebih tirus ya. Nah, biasanya di hidung ini juga ada triknya supaya dia bisa kelihatan lebih mancung, itu kita bikin shadow. Bikin shadow. Tapi ini 13 terlalu kuat ini. Saya kasih 5% aja, 5%.
biasanya yang di tepi-tepi itu kita tambah gelap, ya, ditambah gelap supaya dia kontrasnya lebih terjaga. Nah, ini juga matanya ini ya. Nah, terus sekarang saya rubah jadi lebih terang, yang pakai tinggal huruf X saja, tekan huruf X atau Anda bisa klik sebelah sini untuk menerangkan. Nah, ini biasanya kalau yang butuh agak berkilau itu mulut. Ya, mulut ini supaya kesannya lebih sensual. Di sini dikasih ada kilau, ada cahaya tambahan. Ya, kemudian di atasnya sebelah sini. Yang di garis tepi antara bibir dengan skin tone ini juga terlalu kuat. Sorry, terlalu kuat. Terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, Anda bisa pakai iris saja. Diiris. Oke. Saya press lagi. Kemudian matanya ini di sini supaya lebih ada apa namanya, lebih berkilau, itu lebih tajam. Saya tambahi ada kayak melukis ya, kayak melukis. Kemudian ini biasanya di kening ini juga dikasih agak kilau-kilau gitu, diterangin sedikit. Di pipi ini juga ya. Ini tadi tangannya nggak ikut ke edit ya, terlewat ya apa. Ini Anda bisa lihat perbedaannya before after. Jadi dia wajahnya lebih tegas. Ya, before after. Nah, enaknya kalau kita pakai layer baru, kalau misalnya ini dirasa terlalu menor atau terlalu berlebihan, kita tinggal dikurangi aja opacity-nya. Tinggal dikurangi opacity-nya. Enaknya di situ. Nah, misalnya segini, bipas. Oke. Nah, ini saya kasih apa namanya? Saya rename menjadi koreksi cahaya gitu ya. Koreksi cahaya. Oke. Nah, kemudian ini langkah yang paling akhir, itu adalah menajamkan. Menajamkan. Jadi setelah di apa namanya, dikoreksi lagi cahayanya, ini nanti kita tajamkan lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu sama kayak tadi, ada flatten all layer in new layer. Jadi di flatten semua, Ctrl Alt Shift E. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Jadi semua layer yang bawah di sini dia akan muncul di layer baru yang atas. Ya. Nah, kemudian kita filter sharpen unsharp mask. Nah, filter unsharp mask. Nah, defaultnya begini. Pokoknya ini
threshold-nya kecil, radiusnya sedingan, amount-nya agak banyak. Ya udah, ini default-nya seperti ini, jadi naik begini. Nah, ini ya, naik begini. Nah, nanti Anda bisa lihat ini profilnya sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi lebih tajam. Nah, terus oke. Okay. Nah, ini. Nah, terus ini masuknya ke dalam folder. Ini final correction. Nah, sekarang kita cek satu-satu ya. Saya hilangkan semua. Nah, ini before, ya, adjustment, facial, kemudian mata, mulut, dan final correction. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini kalau mau tahu perbedaannya secara lebih ekstrim, ini semuanya saya masukkan ke dalam folder. Ini edit. Edit. Nah, edit ini saya masking ya. Saya masking. Saya hilangkan separuh begini. Orang pas tengah. Ini ya, bedanya banyak sekali. Ya, tapi malah kayaknya lebih enak before and after gini deh. Ya, itu. Ya, oke. Kira-kira seperti ini ya perbedaan nanti hasil setelah diedit dan sebelum diedit. Anda bisa lihat ya. Oke, ini semoga ini apa namanya tutorialnya bisa bermanfaat. Ini apa nanti hasil dari sini nanti saya share ya, hasil PSD-nya nanti saya share supaya nggak bingung gitu. Terima kasih.